Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan. No learning perfect, biar perfect, jalan-jalan dulu. Oke, apa kabar semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Dan kalau sudah bahagia, jangan lupa subscribe ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait tentang graf part 1. Jadi nanti ada part selanjutnya, part 2. Dan mungkin juga ada part 3 juga. Nah, karena materi graf ini juga sangat banyak, jadi semoga nanti teman-teman bisa tetap fokus ya, bersemangat untuk mempelajarinya. Nah, tetap di mata kuliah Matematika Diskrit dan juga Diskrit dan Kombinatorika bersama saya Adri Priyadana. Apa itu graf? Mungkin langsung saja. Nah, graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit ya teman-teman, dan hubungan antara objek-objek tersebut. Jadi tidak hanya objeknya saja tapi juga hubungan antara objek. Seperti Anda ini sebuah objek ya, teman-teman semua sebuah objek. Mungkin teman-teman bisa merepresentasikan hubungan antara Anda atau teman-teman dengan pacarnya, dengan mantannya, orang tua mantannya, mantannya mantan, dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika suatu objek dengan objek yang lain itu memiliki hubungan, kita bisa representasikan itu dalam bentuk graf gitu ya. Jangan baper ya. Oke, nah di gambar ini ada sebuah contoh representasi graf ya, yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Jadi misalnya dari Salatiga ke Semarang ada jalannya, Purwokerto ke Kroya ada jalannya, Cilacap ke Kroya, Solo ke Sragen, Blora dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa direpresentasikan seperti ini dari jaringan antar kota gitu ya. Di mana dari objek-objek kota-kota tersebut ada sebuah penghubung, yaitu jalan gitu. Nah, mungkin sedikit menengok ke masa lalu ya. Masa lalu dari graf, tenang aja. Nah, sejarah graf, masalah jembatan Koningsbrug ya, dulu tahun 1736, itu saya juga belum lahir, mungkin belum ada niat untuk melahirkan saya ya. Nah, di sini masalah jembatan Koningsbrug ini, di mana teman-teman bisa lihat di gambar satu ini ada sebuah jembatan ya, penghubung antara daratan, di mana antara daratan dengan daratan yang lain mungkin dipisahkan dengan sebuah sungai gitu ya. Jadi ada penghubungnya sebuah jembatan, di mana dalam hal ini ada sebuah simpul atau vertex yang menyatakan daratan, jadi objeknya, sisi atau disebut edge gitu ya, itu menyatakan jembatan atau penghubungnya. Ya, dulu masalah yang timbul adalah ada sebuah pertanyaan, bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Karena mungkin ada di sini objek atau mungkin daratan ya, dua buah daratan A sama C, dia dihubungkan oleh dua jembatan gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk graf di sini ya, jadi objek A sama C ini dihubungkan dua buah jembatan gitu. Jadi bisa terjadi hal seperti ini, kayak misalnya kota A dengan kota B, misalnya kayak kota Jogja dengan Purworejo, itu bisa melalui dua jalan, misalnya jalur yang biasa, provinsi biasa, terus mungkin bisa lewat jalur yang utara, yang lewat Gudian ke barat, itu juga bisa. Jadi mungkin ada kemungkinan satu objek dengan objek yang lain itu memiliki dua hubungan gitu ya. Nah, ini mungkin foto beliau gitu ya, saya juga belum pernah kenalan. Kebetulan juga sama-sama lahir di bulan April, cuma bedanya tahunnya agak jauh sama saya ya. Saya masih sangat muda ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sedikit definisi graf. Jadi graf itu misalnya contoh graf G, di mana di dalamnya adalah himpunan V dan juga E ya. Di mana V merupakan himpunan tidak kosong. Jadi intinya graf itu harus ada vertexnya ya, atau simpulnya tadi ya. Jadi himpunan tidak kosong dari simpul-simpul bisa disebutkan atau dienumerasi misalnya V1, V2. Jadi objek 1, objek 2, dan objek selanjutnya terusnya sampai ke N. Sedangkan E-nya adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul ya. Jadi objek 1 dengan objek yang lainnya bisa memiliki hubungan, di mana di sini disimbolkan dalam notasi E ya. Di mana nanti bakal ada E1, E2, misalnya hubungannya antara objek 1, objek 2, objek 2, objek 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sedikit contoh, ada graf sederhana, graf ganda, dan graf semu. Apa itu nanti kita bahas. Sebelumnya kita lihat dulu contoh yang satu pada gambar 2. Jadi contoh 1, gambar 2, G1 yang di sini teman-teman adalah graf dengan
teman-teman lihat objeknya, simpulnya, vertexnya ada ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, penghubungnya berarti kita lihat ini di sini himpunan pertama adalah 1,2. 1,2 berarti dia menghubungkan satu ke dua, ya kan? 1,3 berarti 1,3 dan seterusnya sampai 3,4, 3,4. Jadi E tadi himpunan penghubungnya atau sisinya. Nah, graf 2 teman-teman lihat di sini masih sama objeknya ada 1, 2, 3, 4. Cuman di sini ada sedikit tambahan, misalnya dari 1 ke 3. 1 ke 3 di sini ada 2 kali edge-nya ada 2 gitu ya. Jadi bisa saja kan sebuah objek memiliki lebih dari satu hubungan dengan objek lain. Jadi misalnya Anda sama seseorang, hubungannya adalah yang pertama Anda adalah pacar dia, hubungan yang kedua selain pacar Anda juga merupakan sahabat dia gitu ya. Jadi hubungannya bisa lebih dari satu gitu ya. Itu jadi disebut tadi 2 kali tadi ya, double ya. Nah, kalau yang ketiga kita lihat di sini ada satu ya hubungan 3 artinya dia membuat sebuah loop ya, dia berhubungan dengan dirinya sendiri gitu ya. Misalnya Anda memiliki hubungan dengan diri Anda sendiri, misalnya ketika Anda introspeksi diri, coba ngobrol dengan diri Anda sendiri, coba berhubungan dengan diri Anda sendiri, itu juga bisa gitu ya. Nah, sebagai contoh itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita lihat di sini cuman penjelasan aja sih. Jadi ada sisi ganda atau multiple edge ya, atau parallel edge, di mana ada sebuah lebih dari satu hubungan antara objek satu dengan objek yang lain, atau vertex satu dengan vertex yang lain. Jadi dia bisa lebih dari satu atau memiliki lebih dari satu. Multiple ya, multiple itu kan banyak ya. Multi kan bukan multi tisu ya, multiple itu ya banyak gitu ya. Multimedia gitu ya, banyak media. Nah, terus yang kita lihat ada loop tadi, di sini disebut sebagai galang atau loop ya. Hanya penamaan aja. Jadi dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi kembali ke misalnya objek A kembali ke objek A sendiri. Jadi mungkin ada sebuah kota yang dia memiliki jalan menuju kotanya sendiri, cuman dia nanti melewati beberapa desa misalnya. Jadi kayak lingkaran gitu aja. Nah, jenis-jenis graf yang pertama berdasarkan ada tidaknya gelang itu atau sisi ganda tadi ya, gelang atau sisi ganda itu namanya dibedakan ke dalam dua, yaitu graf sederhana dan juga graf tak sederhana. Intinya kalau sederhana berarti hubungannya cuma satu gitu ya. Ibarat Anda dengan orang lain, dengan seseorang hubungannya cuma pacaran aja. Nah, berarti Anda dikatakan sebagai sederhana gitu ya, hubungan yang sederhana atau graf yang sederhana. Tapi ketika nanti ada gelang tadi, misalnya Anda juga berhubungan dengan diri Anda sendiri ya, sering introspeksi misalnya, contohnya kalau nggak jelas sih nggak apa-apa, biar ingat. Nah, terus misalnya Anda juga tadi ketika mempunyai pacar, selain berhubungan sebagai seorang pacar, juga sebagai seorang sahabat ya, dan seterusnya. Nah, berarti dia ada sisi ganda dan juga sisi gelang ya, maka dia disebut sebagai graf tak sederhana, tidak sederhana. Jadi hubungan Anda tidak sederhana, complicated gitu ya. Kadang sahabat, kadang pacar, kadang musuh gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, selanjutnya yang kedua terkait atau berdasarkan orientasi arah pada dua sisi. Jadi ada yang namanya graf tak berarah dan graf berarah ya. Undirected dan directed. Nah, pokoknya itu ya. Directed graph atau digraph. Nah, contohnya di sini. Nah, nanti misalnya mungkin teman-teman pernah bertemu dengan suatu jalan yang overburden atau satu jalur gitu ya. Jadi misalnya dari kota A ke kota B dia cuma ada satu jalan dan jalan itu cuma searah. Jadi nggak bisa putar balik gitu ya. Jadi cuma searah. Nah, itu bisa dikatakan sebagai graf berarah gitu ya. Jadi arahnya bisa satu. Cuma satu aja gitu. Contoh yang di sini nih ya. Ini ada arahnya intinya ya. Nah, di sini ada sedikit tabel yang menjelaskan graf sederhana dia tidak berarah, punya ganda dan dia tidak punya ganda dan juga nggak punya gelang. Graf ganda yang masih tak berarah dan seterusnya ya. Intinya di sini cuma di enumerasi aja ya, satu-satu. Itu
Nah, contoh penerapan graf ada banyak, bisa seperti di rangkaian listrik ya. Mungkin teman-teman kalau masih ingat mainan listrik, mungkin yang dari SMK sih ya, itu juga bisa jadi hubungan antara listrik objek satu dengan objek yang lain, misalnya dihubungkan oleh resistor, transistor, atau bikin saklar dan lain-lain. Kita bisa gambarkan dalam bentuk graf. Atau mungkin yang dari IPA, kimia ya, ada hubungan antara apa namanya unsur-unsur kali ya, saya lupa juga ini unsur-unsur, jadi unsur satu dengan unsur yang lain gitu ya, itu bisa digambarkan dalam bentuk graf juga karena dia memiliki hubungan antara unsur satu dengan unsur yang lain. Terus untuk pengujian program juga bisa ya, karena setiap pengujian program biasanya memiliki titik-titik gitu ya. Jadi misalnya di sini mulai dia masuk ke pos 2, dia dicek kalau dia tidak sama dengan 99, nanti dia misalnya ke sana, kalau misalnya iya dia ke sini. Nanti di sini ada percabangan lagi, if jika kurang dari 0 dia kemana, terus nanti di sini juga ada lagi hasilnya, dia kembali lagi. Jadi kalau kayak gini biasanya perulangan nih, ada for-nya atau while di sini ya, while, for, atau do while biasanya. Baru nanti ke finish terakhir. Nah ini yang mungkin sedang marak sekarang. Kemarin saya juga sempat melakukan penelitian bersama teman ya, terkait dengan social media network model. Jadi kita bisa merepresentasikan antara objek-objek di sosial media seperti user atau mungkin hashtag gitu ya, dan mencoba mencari tahu hubungan antara user dengan hashtag, seberapa kuat hubungannya. Misalnya user itu seberapa sering dia menggunakan hashtag X, artinya semakin dia sering menggunakan hashtag X berarti dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan hashtag tersebut gitu ya. Dan itu bisa kita gunakan sebagai atau menyimpulkan ya bahwa suatu user itu memiliki ketertarikan yang kuat terhadap suatu hashtag tersebut. Jadi misalnya kayak saya sering post di IG misalnya, atau mungkin di Twitter saya tuliskan hashtagnya Explore Indonesia. Saya sering melakukan hal itu. Nah itu bisa disimpulkan mungkin karena saya memang sangat menyukai hal tersebut gitu ya. Mungkin nanti bisa digunakan lebih lanjut untuk apa istilahnya analisis yang ditujukan untuk bidang marketing gitu ya. Oh saya ingin promosi ke user-user yang dia memiliki keterkaitan kuat terhadap misalnya tadi traveling, maka tadi saya bisa kasih brand atau mungkin promosikan brand-brand atau produk-produk yang terkait traveling dan selanjutnya. Jadi lebih ke arah ke user profiling gitu ya. Atau mungkin juga nanti arahnya buat mengetahui hubungan user dengan user yang lain. Jadi misalnya seberapa besar suatu user itu mempengaruhi user yang lain gitu ya. Misalnya di Twitter gitu kan nanti bisa diketahui bahwa oh user ini sering postingannya sering di-replay oleh user-user ini. Jadi dia sebagai influencer ya atau memberi pengaruh gitu ya, karena hubungannya tadi kuat sekali dengan user-user yang sering mereply dia. Ya nanti arahnya namanya sosial media analisis gitu ya. Jadi menganalisis jaringan sosial ya atau mungkin sosial media. Itu. Nah, di sini terminologi graf mungkin yang teman-teman juga lebih pahami lagi tentang ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung. Jadi kalau ada hubungan antara dua simpul, dia dikatakan tetangga gitu ya. Contoh nih graf 1 nih. Nih simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 karena dia punya hubungan. Simpul 1 tidak bertetangga dengan 4. 1 sama 4 tidak berhubungan karena dia tidak berhubungan atau tidak dihubungkan oleh suatu edge. Gitu. Contoh yang di sini nih dia nggak punya hubungan nih, masih jomblo nih jomblo nih, nggak punya hubungan dengan yang lain, jadi nggak punya tetangga ya, punya tetangga. Terus yang kedua bersisian untuk sembarang sisi VJ, VK, jadi vertex ya, dikatakan E bersisian dengan simpul V atau atau E bersisian dengan simpul VK. Jadi contoh nih graf 1 sisi 23 ya, sisi 23 itu berarti ini ya, 23 ini. Nah, ini bersisian dengan simpul 2 dan 3. Jadi edge ini atau sisi ini dia bersisian dengan 2 dan 3, simpul 2 dan 3. Jadi edge ini dia bersisian dengan 2 dan 3. Intinya itu aja sih. Kalau contoh yang 24 bersisian dengan 24 itu mana? Ini ya. Nah, berarti ya 2 sama 4 gitu aja. 2 dan 4. 1 2 dia tidak bersisian dengan 4. Yang ini dia tidak bersisian dengan yang ini. Tidak. Gitu.
Simpel. Simpul terpencil tadi ya, yang si jomblo tadi ya. Ini jomblo namanya simpul terpencil gitu ya. Udah jomblo terpencil lagi, kasihan. Atau yang namanya isolated vertex. Nah, tadi diisolasi ya. Atau mungkin karena dia jomblo itu karena lagi kena Covid. Nanti setelah dia sudah sehat lagi, mungkin ya, ini contoh aja ya. Jangan permasalahkan. Contoh aja, jadi dia mengisolasikan sendiri lama. Nah, nanti ketika udah 14 hari udah sehat, dia kembali lagi menjalin hubungan lagi dengan orang lain gitu misalnya. Atau mungkin dia lagi sakit apa gitu ya, lagi sakit baper atau apa, terus mencoba mengisolasikan diri. Baru nanti kalau sudah sembuh dia berhubungan lagi misalnya. Jadi intinya dia tidak memiliki hubungan dengan vertex lain gitu ya. Graf kosong, nah di sini graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong N, karena dia nggak punya edge ya, jadi tetap ada vertexnya, ini contoh, tapi dia tidak berhubungan, tidak ada hubungan dengan vertex yang lain, itu juga bisa. Tadi yang nggak boleh kosong itu kan vertexnya, kalau edge-nya boleh ya, jadi vertexnya yang nggak boleh, karena kalau vertexnya udah kosong ya nggak ada apa-apa, karena kalau nggak ada vertex nggak mungkin ada edge, karena edge mau menghubungkan apa, karena vertexnya aja nggak ada. Ya Anda mau berhubungan sama siapa kalau Anda nggak punya kenalan misalnya, jadi nggak akan tercipta gitu ya, misalnya. Oke, ada yang namanya derajat atau degree ya. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Contoh nih, 2. Ada berapa sisi yang bersisian dengan simpul tersebut? 2 itu berarti ada 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3. Ya. Nih 2 ada 2 dan 3 juga 1, 2, 3. Nah, ini sama. Sedangkan 1 dan 4 berarti ini ya, 1 berarti dia punya 1 dan 2. 4 juga 1, 2. Jadi cuma 2. Intinya itu aja sih. Maka kalau simpul yang jomblo tadi, simpul yang jomblo dia nggak punya derajat. Waduh, kok jadi nggak enak ya. Jadi kalau jomblo itu nggak punya derajat ya. Oh iya ding. Jadi karena dia derajatnya 0, dia tidak memiliki sisi yang berhubungan sama dia. Jadi jomblo itu derajatnya 0 ya. Dan seterusnya gitu ya. Contoh nih, tinjau graf G2. Nih, di G2 berarti yang ini ya. 1. Nah, di sini ada loop. Di sini bersisinya dengan sisi ganda ya. Jadi dia yang tinjau graf. Oh, yang ini, yang 3 ya. Nah, ini. Kalau kita lihat berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, dia ada 4. D1 berarti yang ini ya. 1 berarti 1, 2, 3. Ada 3. Gitu. Makanya dia tadi, si jomblo itu nggak punya derajat. Tapi kalau dia mau punya derajat ya, dia sering mengintrospeksi diri ya. Jadi meningkatkan biar dia punya derajat, karena ketika dia memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, ya derajatnya jadi 2 nih ya, jadi 2 nih, misalnya ini 5 6 aja. Nah, maka nanti D6 ini sama dengan 2 ya, 2, karena dia berhubungan dengan dirinya sendiri gitu ya, itu derajatnya jadi naik gitu ya, jadi memantaskan diri gitu ya, dan seterusnya. Nah, terminologi graf di sini juga bisa dibuat derajat in dan derajat out ketika dia berupa graf berarah gitu ya. Contoh di sini 1, dia ada yang ke arah dia 1, 2, arah dia jadi in-nya 2. Nah, in-nya 2. Out-nya 1 karena ini ke sana kan, out-nya 1. Nah, itu aja sih. Jadi cuman ada arahnya kalau yang di sini tadi. Nah, mungkin yang jomblo tadi juga punya arah nanti ya. Ini arahnya gimana ya? Ya, intinya itulah ya. Mungkin pokoknya biar punya derajat, intinya terus memperbaiki diri ya. Mungkin yang karena terlalu manja atau terlalu materi gitu ya. Enggak, bercanda. Sorry. Oke, kita lanjut. Nah, di sini lemma jabat tangan itu juga sedikit teori juga tentang jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Contoh dengan kata lain di sini ya, graf yang berisi vertex dan juga edge tadi, dia rumusnya adalah 2 kali jumlah edge. Contoh paling simpel. Contoh graf 1 nih ya. D1 kan ada nih ya, D1 kan ada 2, D2.
D3 itu D2 1 2 3 3, terus D3 1 2 3 ada 3 juga, D4 1 2 berarti ada 2, totalnya 10. Kalau kita lihat jumlah sisinya di sini 1 2 3 4 5, 2 rumusnya 2 kali 5. Ini kan H-nya ya teman-teman, jadi H-nya 5 dikali 2 karena rumusnya ini, maka ketemunya 10, yaitu tadi derajat, total derajat vertexnya, semua vertexnya dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa cek juga yang ini ya, biar videonya nggak panjang. Contoh yang ini juga ketika dia 0, tadi D5 0 ya dia dihitung 0 gitu. Ini 1 2 3 4, jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi bisa dibuktikan. Contoh, diketahui graf dengan 5 buah simpul dapat kita gambarkan menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah. Nah, contoh di sini yang pertama tidak dapat karena jumlah derajat semua simpul ganjil. Kok bisa? Kita lihat ya, ada 4 ya. 5 ya. 1 2 3 4 5 nih. Nah, contoh yang pertama kan 2 ya. 1 2 misalnya. Yang kedua ini ya 1 2 3 4 5 misalnya 1 2 4 5. Nah, nanti yang graf kedua 3 1 2 3 ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat jumlah derajat semua simpulnya di sini kan ada berapa? 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 9. Itu tidak akan bisa karena tadi kita lihat di sini rumusnya tadi ya teman-teman. Rumusnya tadi ya, jumlah derajat itu pasti 2 kali simpul. Ya kan? 2 kali simpul. Nah, kalau jumlah derajatnya 9, masa simpulnya 4,5? Kan nggak mungkin. Ya kan? Ya, makanya dia tidak bisa dibuat. Ketika kita punya dasar derajat dari masing-masing simpul seperti ini. Jadi kita cek aja, nanti kalau disuruh ngerjain misalnya graf ini dia misalnya ada sebuah vertex dengan kumpulan vertex dengan syarat punya masing-masing punya derajat 2 3 1 1 2. Teman-teman coba cek, tambahkan semua. Oh, ternyata dia ganjil lah, itu udah pasti nggak bisa digambar tuh. Nggak bisa digambar. Kalau yang ini bisa nih, totalnya kan 16. Ya tinggal digambar aja. Kebetulan ini misalnya ini berapa ini? Ini kan 4 ya kan? Yang ini 3, yang ini 3, yang ini 2, ini 4. Nah, 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4. Nah, bisa dibuat gitu. Contoh lagi, mungkin kan dibuat graf sederhana 5 simpul derajat dengan derajat masing-masing simpul ini ada 4 ya, misalnya contoh soal. Mungkin langsung aja. Tidak mungkin karena ada simpul derajat 5 gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada kata kuncinya graf sederhana. Graf sederhana itu berarti kan dia nggak punya simpul sama nggak punya simpul. Nggak punya gelang sama nggak punya loop. Artinya kan berarti maksimalnya kan maksimal sisinya misalnya ini derajatnya kan maksimalnya 1 2 3 4. Maksimal kan 4 ya. Nggak mungkin 5. Artinya kalau sudah ada 5 ini berarti dia nggak bisa dibuat. Mungkin kalau graf yang tidak sederhana mungkin bisa. Karena kalau tidak sederhana dia ada loopnya itu, atau mungkin ada gandanya, itu bisa. Tapi kalau sederhana pasti nggak bisa gitu. Kalau 4 4 3 2 3 tadi udah ada contohnya ya sebelumnya. Yang ini kan intinya 4 4 3 3 2. Nah, ini 4 4 3 3 2 bisa. Terus yang ini tidak mungkin karena jumlah simpul berderajat ganjil ada 3 buah. Alasan lain karena jumlah derajat ganjil. Itu juga dicek, paling gampang dicek total semua sih. Dia ganjil apa enggak. Kalau ganjil udah pasti dia nggak bisa ditambahkan gitu ya. Contoh nih, sini lagi ya. 1 2 3. Yang di sini kan 3 tadi ya derajatnya ya. 1 2 3, ini juga 3. Nah, ini ya kan 1 2, cuman 2 kan, nggak bisa lagi. Kalau di sini ditaruh di sini dia nambah
dia jadi double, nggak boleh. Maka di sini maksimal 2. Maka dia nggak bisa kalau ada 3-nya di sini. Gitu ya, nggak bisa. Oke, di situ terus tidak mungkin karena simpul 1 dan simpul 2 harus bertetangga dengan simpul sisanya. Berarti simpul sisanya minimal berderajat 2. Contoh lagi, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ya kan? 4 nih derajatnya. Yang di sini berarti 1, 2, 3, 4. 4 derajatnya. Terus, nah, kalau kita sudah ada yang 4, berarti di sini maksimal sudah pasti 2 kan? Ini udah pasti 2, ini udah pasti 2. Kok ada 1? Nah, ini udah jelas nggak bisa. Gitu. Jelas ya? Kita cek lagi tadi, mungkin teman-teman ada yang bingung soal yang di sini. Jadi kalau kita lihat yang di sini 3, 2, nah di sini kan 3, ya kan? Nah, di sini kan udah pasti dia 1 ya kan? Nggak bisa ada tambahan lagi gitu. Ini malah 4 ya, sorry, ini 4 nih. Malah 4. Jadi nggak bisa. Tapi intinya di sini kalau dia ganjil udah pasti nggak bisa sih. Yang penting di total aja sih, yang paling gampang di total aja. Nah, selanjutnya lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dari dan sisi yang berbentuk intinya gini daripada bingung. Lintasan itu berarti kan dia kayak misalnya dari kota Jogja ke Jakarta dia bisa membuat sebuah lintasan gitu ya. Jadi contoh di sini lintasan yang pertama adalah 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3. Nah, ini satu lintasan gitu ya. Adalah lintasan dengan barisan sisinya 1 2, 2 4, 4 3. Nah, itu dikatakan lintasan. Panjang lintasan adalah dihitung dari jumlah sisinya. Jumlah sisinya berarti 1 2 3. Jadi misalnya dari sini mau ke sini misalnya, lintasannya mana? Misalnya sini gitu. Gitu aja sih daripada bingung memahami yang ini ya. Misalnya dari 1 ke 4 berarti dia bisa lewat sini, sini dan sini. Tapi kalau ke 5 nggak bisa gitu ya. Tadi karena 5-nya jomblo, nggak ada hubungan ke dia gitu ya. Terus siklus atau cycle atau sirkuit ya. Sirkuit itu kalau teman-teman lihat sirkuit MotoGP, sirkuit F1 itu kan pasti dia kembali ke intinya bertemu antara ujung dengan pangkal dengan ujung kan jadi satu. Jadi sebagai contoh di sini dia harus kembali ke dirinya sendiri gitu ya. Jadi misalnya 1 2 4 3 3. Nah, ini namanya sirkuit. Ya kayak motor GP itu kan terus nggak mungkin dia sini terus sini tok sampai di sini nggak mungkin. Nah, namanya nggak sirkuit nanti gitu. Jadi misalnya dari sini ya ini sirkuit. Ini sini sirkuit. Dan seterusnya. Nah, dua buah simpul V1, simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung, connected graph jika untuk setiap pasang simpul V dan VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jadi semua ya, jika tidak maka G disebut graf tak terhubung. Contoh, ini satu graf nih teman-teman, ini satu graf. Ya. Tapi di sini 6 mau ke 1 dia nggak bisa. Ya kan, nggak ada sirkuit, nggak ada lintasannya. Karena dia terpecah di sini. Tapi ini katakan satu graf, tapi satu graf yang tidak terhubung. Intinya gitu aja sih. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Intinya graf berarah G dikatakan terhubung itu ya kalau tadi ya graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Intinya kalau mau membuat graf yang berarah menjadi tidak berarah tinggal arahnya dihilangin gitu aja sih. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat, strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U, jadi bolak-balik. Sana ada, sini ada. Nah, ini kuat. Wah, ini mencintai itu mencintai ini. Wah, ini kuat sekali hubungannya. Jika U dan V tidak berhubungan kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah gitu ya. Jadi misalnya
Contohnya kayak gini aja sih, ini lemah karena dia mencintai itu tapi yang itu nggak mencintai ke sini gitu ya. Intinya itu. Contoh nih graf berarah G disebut graf terhubung kuat, strongly connected ya, yang ini. Nah ini ke sini, ya kan, sini. Gitu. Sorry, yang ini lemah ya, sorry yang ini karena di sini, ini ke sini, ya. Tapi nggak ada yang kebalik. Jadi yang ini aja sih yang kuat karena ini jadikan satu kesatuan graf, ada yang nggak kuat, ya dia dikatakan tidak kuat atau lemah. Nah ini nih yang terhubung kuat, ini ke sini ada, ini ke sini ada, ini ke sini ada, ke sini ada. Gitu aja teman-teman. Upgraph atau subgraph, ya intinya cuman dari sebuah graf kita bisa ambil subnya dengan memotong gitu ya, memotong atau menghilangkan salah satu sisi misalnya ya. Contoh di sini, ini dari sini kita hilangkan, bukan kita hilangkan ya, kita copot gitu ya, kita copot seperti ini kita copot seperti ini. Nah sip, jadi ini bagian dari yang utuh, sisanya yang ini. Itu aja sih. Tapi tetap yang ini kan ikut ya ke kemana, karena nanti ini kalau nggak ada ininya mau dihubungkan dengan siapa. Jadi gitu, cuman dipecah aja sih. Upgraph rentang atau spanning subgraph. Upgraph GI V1 dan E1 dari G VE dikatakan upgraph rentang. Jika VI sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Contoh di sini graf utuhnya kayak gini. Nah, graf rentangnya kayak gini. Graf rentang itu berarti subgraf, tapi dia masih memiliki semua vertexnya. Di sini kan vertexnya 1 atau simpulnya 2, 3, 4, 5. Ini sih masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti rentang dari G. Ya, tapi kalau yang ini, meskipun ini ngambil dari sini, tapi tidak semua vertex, cuma 3 yang diambil, enggak 5. Berarti dia dikatakan bukan upgraph rentang dari G. Jadi yang diambil cuma 3 aja, enggak semua vertex gitu ya. Vertex loh, bukan edge. Kalau yang ini kan vertex diambil semua, tapi edge-nya enggak diambil. Yang enggak diambil sini sama sini, kayak gitu. Cut set itu adalah misalnya nih ada graf terhubung ya, satu graf terhubung kayak gini nih teman-teman, ini terhubung. Himpunan sisi yang bila dibuang G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi kita ingin menghilangkan sebuah sisi agar membentuk sebuah graf yang tidak terhubung. Contoh, yang ini diilangin, ini diilangin, ini diilangin, ini diilangin. Jadi kita ngilangin 4. 1 2 ini 1 2 dilangin, 1 5 1 5 dilangin, 3 5 dilangin, 3 4 dilangin. Maka jadinya seperti ini. Nah, ini namanya cut set ya. Kita mengekat hubungan antara satu kelompok. Ya, gitu ya, satu kelompok kita cut set gitu ya. Intinya itu aja. Terus graf berbobot adalah ketika suatu graf hubungannya itu memiliki bobot, misalnya E ke 1. Misalnya kayak jarak kota, berarti mungkin kalau hubungan antar kota mungkin bisa dikatakan jaraknya, misalnya jaraknya 10 km. Nah, itu bobotnya 10 km. Kalau contoh representasinya, atau mungkin hubungan Anda dengan si dia, seberapa besar cinta Anda, misalnya 14 karat misalnya. 14 karat berarti ya tadi bobotnya cinta Anda itu 14 karat misalnya. Emang cinta ada satuannya ya? Nggak ada ya. Intinya itu. Jadi hubungan atau its-nya itu memiliki bobot. Intinya itu aja. Bobotnya bisa apapun tergantung tergantung studi kasusnya apa. Nah, udah itu materi graf part 1 banyak sekali ya. Mungkin videonya jadi panjang, mohon maaf. Semoga teman-teman tetap bisa memahami dasar teori dari graf. Itu terima kasih. Kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa nanya di kolom komentar, atau mungkin bisa tanya langsung ke saya atau di grup WA. Sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dosen, jalan-jalan.